Hai, kembali lagi bersama channel Dokter Pandai. Kali ini kita akan membahas terkait kompartemen cairan tubuh. Sekarang, jika kita misalkan bahwa tubuh kita adalah sebuah kotak, kemudian kotak ini tentunya sebagai badan kita memiliki berat badan. Nah, cairan kita itu adalah sebesar 60% dari berat badan kita. Total cairan tubuh kita adalah 60% dari berat badan tubuh kita. Jika ada seorang pria dengan berat badan 70 kg, maka total cairan tubuhnya adalah sekitar 42 liter. Dari total cairan di tubuh kita itu, total cairan tubuh dibagi menjadi dua bagian, yaitu cairan tubuh yang ada di dalam sel, kita sebut sebagai intracellular fluid, dan juga ada yang masuk ke bagian cairan di luar sel, atau kita sebut sebagai extracellular fluid. Cairan di dalam sel menyusun 2/3 dari total cairan tubuh, sehingga dapat diestimasi sekitar 40% dari berat badan kita. Sedangkan cairan ekstraseluler, dia menyusun 1/3 dari total cairan tubuh, sehingga memiliki persentase sekitar 20% dari berat badan. Oleh karena itu, muncullah suatu aturan yang kita sebut sebagai aturan 60, 40, dan 20 rule, yaitu 60% berat badan untuk total cairan tubuh, 40% dari berat badan untuk cairan intraseluler, dan 20% berat badan untuk cairan ekstraseluler. Maka dapat kita hitung jumlah cairan intraseluler, yaitu akan berkisar 40% dari berat badan. Jika berat badan tadi adalah 70 kg, maka total cairan intraseluler akan berkisar 28 liter. Sedangkan untuk cairan ekstraseluler, maka jumlah cairan akan berkisar 14 liter. Cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler dia dipisahkan oleh suatu membran yang disebut sebagai membran sel. Sedangkan untuk cairan ekstraseluler dia nantinya akan dibagi menjadi dua ruang yang dipisahkan oleh dinding kapiler. Bagian pertama dari cairan ekstraseluler adalah plasma, yaitu bagian cair dari darah, dan yang kedua adalah cairan interstisial. Yang mana cairan interstisial adalah cairan yang membasahi sel. Cairan plasma menyusun 1/4 dari total cairan ekstraseluler, sedangkan cairan interstisial menyusun 3/4 dari cairan ekstraseluler. Sekarang, mari kita gambar lebih jelas lagi terkait bagaimana kompartemen tubuh bekerja. Di sini terdapat dinding kapiler yang merupakan pembatas dari pembuluh darah. Di dalam darah tentunya terdapat sel darah merah yang mengisi pembuluh darah, beserta ada komponen cairan dari darah. Nah, komponen cairan di dalam darah inilah yang kita sebut sebagai plasma. Kemudian di atas sini terdapat sel, yang mana sel ini memiliki dinding yang kita sebut sebagai membran sel, di mana membran sel inilah yang dia memisahkan antara cairan intracellular fluid atau cairan intraseluler dengan cairan ekstraseluler. Kemudian, segala cairan yang berada di luar dinding kapiler dan di luar membran sel, itulah cairan yang kita sebut sebagai cairan interstisial.
Maka dari itu dapat juga kita sebut bahwa cairan interstisial adalah cairan yang membasahi sel. Di sini, cairan interstisial dan cairan plasma adalah bagian dari cairan ekstraseluler. Komponen penyusun dari cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler tidaklah sama. Jika kita melihat pada cairan intraseluler, maka pada cairan intraseluler, dia akan memiliki banyak kandungan kalium. Rendah natrium dan tinggi protein jika dibandingkan dengan cairan ekstraseluler. Sebaliknya, pada cairan ekstraseluler, dia akan memiliki jumlah natrium yang lebih tinggi daripada cairan intraseluler, namun akan memiliki kalium yang lebih rendah. Namun, pada cairan ekstraseluler, antara cairan interstisial dan cairan plasma, terdapat perbedaan, terutama pada kadar protein di dalamnya. Pada plasma memiliki kadar protein yang tinggi jika dibandingkan dengan cairan interstisial. Pada cairan interstisial, protein sangat sedikit atau sangat rendah karena protein tidak dapat melewati celah-celah yang ada pada dinding kapiler dikarenakan ukurannya yang besar. Oleh karena itu, dapat kita rangkum bahwa cairan intraseluler dia akan memiliki karakteristik berupa tinggi kalium serta tinggi protein. Sedangkan untuk cairan ekstraseluler, dia akan lebih tinggi kadar natriumnya. Namun, untuk kadar proteinnya, dia tergantung cairannya. Apakah dia interstisial atau cairan plasma. Pada cairan plasma, dia akan tinggi protein. Namun, pada cairan interstisial, di sana sangat minim protein. Adalah rangkuman dari ion-ion penyusun cairan tubuh, yang mana di sini terdapat ion yang bermuatan positif. Ion bermuatan positif kita sebut sebagai kation. Sedangkan ion yang bermuatan negatif kita sebut sebagai anion. Pada cairan intraseluler, maka ion kalsium, magnesium, dan fosfat dia akan dominan menyusun cairan intraseluler, dan untuk natrium, klorida, dan bikarbonat dia akan dominan menyusun cairan ekstraseluler. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara cairan bergerak maupun berpindah? Faktor yang mempengaruhi pergerakan cairan yaitu kita sebut sebagai osmolaritas. Apa itu osmolaritas? Osmolaritas merupakan konsentrasi dari partikel terlarut seperti natrium, kalium, protein dalam suatu larutan. Jika kita memiliki dua cairan dengan tingkat osmolaritas yang berbeda, maka perbedaan tersebut terletak pada jumlah partikel terlarutnya. Di antara kedua cairan tersebut, maka cairan yang kiri dia memiliki osmolaritas yang lebih tinggi. Kemudian, jika kita misalkan bahwa dalam satu wadah terdapat dua cairan yang memiliki osmolaritas yang berbeda, dan di antara cairan tersebut terdapat suatu sekat semi-permeable. Kemudian di sini biru adalah air, kemudian kuning adalah zat terlarut. Maka untuk menyeimbangkan osmolaritas berupa rasio antara air dan zat terlarut, perlu terdapat pergerakan air menuju ke cairan dengan osmolaritas yang lebih rendah.
Mengapa yang bergerak adalah air, bukan zat terlarut? Karena di sini terdapat suatu membran semi permeabel yang dia hanya bisa dilalui oleh air, bukan zat terlarut. Gerakan yang dilalui oleh air inilah yang kita sebut dengan pergerakan osmosis atau pergerakan dari zat pelarut. Oleh karena itu, karena cairan sisi kanan memiliki osmolaritas yang lebih rendah dibandingkan cairan sisi kiri, dapat kita simpulkan bahwa air atau cairan bergerak melalui osmolaritas rendah menuju tinggi, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan osmolaritas pada kedua cairan yang berdekatan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.